Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita untuk mencari uang, untuk mengumpulkan pundi-pundi, untuk mengumpulkan harta di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk sarana bagi kita untuk mempertahankan hidup, untuk memperjuangkan hidup, untuk menghidupkan diri kita, menghidupkan keluarga kita. Yang Tuhan kritik adalah ketika Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah kepada seseorang, kepada satu keluarga, atau kepada suatu perusahaan, tempat kerja, saking berlimpahnya. Yang Tuhan kritik adalah ketika rezeki berlimpah ruah tetapi disimpan untuk diri sendiri. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Yang seharusnya orang-orang yang mendapat kelimpahan rezeki, kelimpahan harta, mendapatkan kemakmuran, seharusnya itu dibagikan kepada orang lain sebagai sumber berkat bagi banyak orang. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Maka itu dalam Injil hari ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Sebab Yesus katakan, begitu sukarnya orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga, begitu sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak melarang kita untuk mempunyai uang. Tuhan tidak melarang kita untuk mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan untuk bertahan hidup. Tetapi yang Tuhan tidak suka adalah ketika harta berlimpah ruah itu kita simpan untuk diri kita sendiri, sehingga kita pun tidak mau berbagi kepada banyak orang. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Maka itu kata-kata itu ditujukan kepada mereka yang diberikan oleh Tuhan itu kelimpahan, tetapi mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Mereka terikat dengan uang dan harta mereka. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berkelimpahan harta, mempunyai kemakmuran, memperoleh kelimpahan rezeki, seringkali daya tarik uang itu begitu kuat sehingga orang itu terikat dengan uang tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu bisa lepas dan bebas dari keterikatan uang? Dia mesti berbagi kepada banyak orang. Dia mesti keluarkan pundi-pundinya dan berbagi kepada banyak orang. Dengan cara demikianlah dia tidak terikat dengan harta, uang, kekayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga Petrus juga bertanya, kami yang sudah meninggalkan banyak hal, apa yang kami peroleh? Sebenarnya Petrus ini juga sebenarnya bertanya kepada Tuhan Yesus menggunakan pertanyaan duniawi, karena dia adalah seorang nelayan yang terbiasa adalah mencari ikan dan menjualnya ke pasar, dan lalu dia pun mendapat uang dari hasil penjualannya. Yesus katakan, barang siapapun yang meninggalkan segala sesuatu demi diriku sendiri, maka dia akan memperoleh beratus-ratus kali lipat. Artinya adalah siapapun yang berani mengosongkan dirinya dan tidak terikat dengan apapun, bahkan rela berbagi kepada banyak orang, maka dia pun akan memperoleh beratus-ratus kali lipat. Mengosongkan diri yaitu pergi mengikuti Tuhan Yesus bukan saja panggilan untuk kami saja para imam, tetapi bagi Anda, bapak ibu rumah tangga, Anda yang masih bekerja, Anda yang punya suami, Anda yang punya istri, Anda yang punya anak-anak, Anda yang punya keluarga, meskipun Anda juga belum menikah, Anda juga bisa mengosongkan dirimu, yaitu apa? Berbagi perhatian, berbagi rezeki, berbagi cinta kasih, perhatian, kepedulian kepada banyak orang. Dengan cara itulah kita mengosongkan diri, kita mengikuti Tuhan Yesus, dan percayalah kita pun akan diisi oleh Tuhan Yesus kembali dengan rahmat dan berkat yang kita butuhkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan kata-kata, kalau Anda pernah nonton film Sun Wukong, ya, film-film episode season, itu seringkali Biksu Tong itu seringkali mengatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Waktu dulu saya tidak mengerti perkataan ini, tetapi ketika saya mulai mengikuti pelajaran di seminari dan mulai banyak merenung, saya akhirnya menemukan kosong adalah inkarnasi, yaitu mengosongkan diri. Dengan kita mengosongkan diri, melepaskan banyak hal, kita melepaskan, memberi perhatian, memberi rezeki kepada banyak orang, menjadi sumber berkat bagi banyak orang, kita mengosongkan diri kita. Dan ketika Allah melihat kita mengosongkan diri kita menjadi sumber berkat bagi banyak orang, maka Allah akan mengisi diri kita dengan rahmat dan berkat yang kita butuhkan. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Biksu Tang dalam film Sun Wukong, kosong
kosong adalah isi, isi adalah kosong. Siapapun yang berani mengosongkan dirinya, mengikuti Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus inkarnasi, mengosongkan dirinya, maka itu akan diisi dengan kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan jalan kepada kita. Dia sudah melakukan inkarnasi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa daging, mengosongkan segala kemuliaan dalam dirinya, mengambil rupa daging supaya bisa bergaul dengan kita sesama manusia, dan pada akhirnya Allah Bapa juga mengisi dalam diri Tuhan Yesus kemuliaan yang telah Allah Bapa janjikan. Tuhan Yesus sudah memberi jalan kepada kita, kita juga diminta untuk mengikuti jalan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Kita mengosongkan diri kita, kita melepaskan segala keterikatan yang mengikat kita dengan banyak memberi, banyak bersedekah, peduli kepada banyak orang, maka Tuhan akan mengisi diri kita dengan segala rahmat dan berkat yang kita butuhkan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.